HP ini baterainya 6500 mAh, tahan dari subuh sampai malam, bisa rekam 4K depan belakang, jaringannya 5G, dan harganya cuma 3 jutaan. Jadi bre, kita bakal bikin video 3 hari pakai Infinix Note 60 5G. Apakah HP ini worth it buat dibeli? Langsung saja tonton videonya sampai akhir. Selamat pagi, sekarang jam 4:30 subuh. Kita akan sehari pakai Infinix Note 60 5G. Let's go, kita mulai. Tidur aja gak sih bang? Tidur lagi lah. Aduh. Kita setup AI-nya dulu buat disuruh-suruh nanti. Please say Hi Folex. Hi Folex. Jadi kameranya Infinix Note 60 5G ini yang versi basic, kamera belakangnya itu yang utama 50 megapiksel, udah ada OIS-nya coy, sama ada ultrawide-nya 8 megapiksel. Terus kamera selfie-nya tuh ada di 13 megapiksel dan ini bisa ngerekam 4K 30 fps. Hey Folex, set me to Senayan Park. Damn, langsung diarahin cok. Oke bre, kita udah sampai di GBK tapi ternyata hujan tuh. Terus GBK juga sepi banget. Padahal udah mau jam 6 loh. Biasanya di parkiran ini tuh ramai sekali ya. Ngebul semua. Ini kalau nyalain api meledak kita tuh. Let's go. Tiba-tiba kita keluar dah ya. Pawang hujan. Jadi Infinix Note 60 5G yang versi basic ini, layarnya itu ada di 6,78 inci, terus resolusinya Full HD Plus ya, bukan 1,5K ya. Full HD Plus tuh di 1208 x 2644p dan punya refresh rate di 144 Hz. Tapi 144 Hz itu bisa dibilang cuma gimmick doang, karena cuma bisa jalan di beberapa aplikasi bawaan aja gitu loh. Jadi nggak jalan native di kayak aplikasi Instagram dan lain sebagainya. Kalau aplikasi sosmed, Instagram, Facebook dan sebagainya, dia jalan native-nya di 120 Hz. Ya. Cuma yang aku suka dari layarnya ini, dia tuh pakai desain punch hole untuk kamera selfie-nya. Terus di bagian bezelnya itu super tipis di semua sisinya ya, dari mulai kanan kiri atas bawah itu bezelnya tipis banget bre. Karena dia pakai AMOLED, jadi akurasi warnanya tuh sempurna lah bisa dibilang. Ntar kita nyebrang dulu ya. Wah, habis sholat subuh lari. Cakepnya double. Ada barongsai. Nah ini kamera selfie-nya di 4K 30 fps. Cuma memang viewing angle-nya tuh kecil banget bre. Sempit ya. Ini udah mentok nih tangan tuh. Tuh ya. Tapi stabilisasinya ya lumayan lah ya. Tuh, ada ondel-ondel. Kita sudah sampai di Bundaran HI. Tuh, jalurnya steril ya. Terus kita sudah hampir 4 kilo, 6 kilo lagi. 7 kilo. 3 kilo lagi. Viewing angle-nya sempit banget dah. Jam 8, baterai tersisa 82%. Udah 10 kilo tapi lebih 3 menit. Jadi kita gagal finish dan tak dapat medali. Kakiku sakit banget sorry ya. Kita nggak finish kan, kita kena COT. Ya maksudnya kita
ntar ini sampai tujuan aja. Ternyata tadi tetap boleh finish ya. Soalnya biasanya kalau cut off time tuh ya nggak boleh finish gitu loh. Dan kita tetap dapat medali. Sekarang tuh udah jam 9 kurang tuh, 8.45. Baterai tersisa 80%. Nah, ada satu fitur kayak mirip iPhone, yaitu ada satu tombol di sini nih. Tombol multifunction ya di sebelah kiri. Ini bisa digonta-ganti fungsinya. Kayak misalkan sekarang tuh lagi dipakein kamera nih, kalau di long press. Nah, dia bakal buka kamera. Langsung congor gue. Buka kamera. Membantu ya, one tap button ini kayak tadi lagi lari terus mau ngerekam sesuatu, mau foto sesuatu, langsung aja long press tombol di kiri. Habis ini kita kemana? Makan dulu ya, lapar ya? Makan dulu guys. Kita pesen nasi goreng Point Cafe. Mana odeng? Oh itu. Tiba-tiba ketemu Aldi. Sekarang kita bahas desain. Boleh. Lu megang yang pro ya? Gue yang pro. Kalau yang pro tuh di belakang sini tuh ada animasinya. Animatric. Udah kayak ROG dong. Iya. Tapi keren. Kalau di sini nggak ada. Tapi yang halo lighting-nya ada nggak yang versi pro? Ada juga. Terus yang di Note 50 kan ada heart rate-nya di sini ya? Nah. Ternyata heart rate-nya pindah di bagian kanan, Bre. Udah lucu sih. Kata Ari aku sih tetap beda. Terus kayak kamera button. Iya, gue kira ini tuh buat kamera kontrol. Iya, gue juga gitu. Tapi dari desainnya menurut lu masih sama nggak kayak yang Note 50? Agak mirip, tapi emang lebih ke iPhone sekarang. Yang gue suka tuh dia ringan, baterai gede. Ringan 199 gram ringan. Tapi baterai gede coy. 6.500 sih. Iya, jadi kayak masuk kunci, tapi menurut gue lo dapet kelebihannya juga. Spekernya lumayan sih. Gue Lumayan. udah tes. Dia stereo ya tuh. JBL ya, khasnya Malah Infinix. gue lebih suka ini sih, harganya lebih oke. Iya, 3,699 tuh. 7400. 7400 ultimate 5G lagi. Tapi emang di harga segini nggak ada yang 5G. Tapi dari segi spek bagusan ini sebenarnya. Dari segi spek bagusan ini. Iya, lu lompat dapat 7S yang mana selevel sama dia. Tapi sekarang udah nggak ada ini ya, port micro SD, nggak ada Iya. jack, Nggak ada, karena dia udah UFS. ada UFS. 7400. Tapi jujur di Note 60 sih gue udah makin suka daripada yang Note 50 kemarin. Ini bagus. Bagus. Terus dapat casing. Dapat casingnya tuh kayak gini, Bre. Casingnya tuh transparan tapi dia hard case. Terus ada magnetic ring kayak gini. Berarti ini bisa wireless charging juga. Bisa berencana. Jam 12 siang, baterai tersisa 52%. Habis nongkrong tadi, ambil ngobrol-ngobrol, kita balik ke rumah berapa menit nih? 47 menit ya, hampir sejam. Kalau misalkan e-tol atau kartu elektroniknya habis, tenang aja nggak usah isi ke Indomaret, Bre. Karena di HP ini bisa nge-scan tuh ya. Tuh, sisa 1.500 ya, top up sekarang. Terus nge-scan-nya juga cepet ya. Tarifnya 11.000. Sisa 43.000. Alright. Oke, kita udah sampai keluar tol Tambun. Sisa 34.000. Nggak kelihatan nih. Oke. HP ini tuh bisa nyimpen kartu akses perumahan ya, tapi nggak bisa nyimpen kartu akses apartemen. Ya kemarin tuh nyoba di apartemennya abang itu kan ada kartu aksesnya. Kita coba copy di sini nggak bisa. Mungkin sistemnya beda kali ya. Kayak tadi tuh bisa di tap gitu. Infinix Note 60 5G itu pakai Android versi 16. Mungkin OS update-nya dapat 2 tahun ya. Kalau salah coba tulis di kolom komentar. Terus udah pakai XOS versi 16 juga. Security update-nya kalau nggak salah dapat 4 tahun. Nah, buat RAM-nya sebenarnya udah oke sih lah. RAM-nya 8GB, terus bisa di-expand sampai 16GB, cuma kayaknya yaudah lah ya. Kalau kalian tanya fluid nggak sih Bang? Fluid sih ya, fluid aja. Cuma yang aku kurang suka tuh terlalu niru iPhone banget sih. Notifikasinya tuh bener-bener iPhone banget, Bre. Liquid glass gitu. Wallpapernya oke, suka, customable juga. Terus dia ada always on display-nya, cuma kayak beberapa detik doang gitu, habis itu mati gitu. Terus fingerprint-nya juga udah on display. Cepet juga, ini agak keringetan, kebaca. Aman sih, untuk fingerprint nggak ada masalah. Dan yang aku kurang suka adalah haptic feedback-nya. Haptic feedback-nya tuh kayak kasar gitu loh, motor vibration-nya. Jadi aku lebih sering matiin haptic feedback-nya sih, kasar gitu loh, dut. Mungkin karena memang terbiasa pakai flagship kali ya. Ini juga jadi bias gitu loh, jadi bias banget. Jam 2:30 sore, baterai sisa 35%. Ini pakai jaringan ya, nggak pakai wifi. Mau tidur dulu, ditinggal aja HP-nya. Tidur siang, habis itu sore kita lanjut lagi beraktivitas. Jam 5 sore, baterai masih 34%. Jir, langit Bekasi bagus banget coy. Langit Tambun. Kita melipir dulu dah, foto ya. Asik. Tuh, goks. Lagi thrifting baju. Soalnya cuma punya kutang dingin. Persiapan musim dingin bro. Itu mau ke Sapporo nih. Lagi di Tambun gitu.
Gak cocok banget. Ini mah bukan coklat ya? Bukan. Hijau ya? Iya. Orang Cina tapi hitam. Gak cocok. Toko ketiga. Nyari face nggak dapet. Nggak ada. Kita ke toko keempat, Bre. Habis beli piscok. Berapa harganya? 15.000 guys, lihat. 15.000. Baik banget. 5.000 dapat 3. 15.000 dapat 9. Aturan tadi aku minta Nego. Kita lanjut mie ayam. mie ayam, mie ayam. Mie ayam Mas Rian. Ya Mas Rian. Aku mie ayam ceker. Cek dulu baterainya. Jam 8 malam baterai sisa 18%. Masih nyisa 18% coy, gokil. Kuahnya medok banget, Cok. Rekomen Brek. 13.000, Cok. Porsi kedua. Punya bini gua habisin. Sampai titik darah penghabisan. Bang, katanya 3 hari, kok di video cuma sehari doang? Sebenarnya 3 hari kok bre, tapi nggak didokumentasiin. Hari Jumat tuh dipakai juga, itu HP baru-baru di setup dan baru download aplikasi. Dipakai buat foto-foto juga dan dapat screen on time di 7,5 jam. Di hari kedua itu hari Sabtu dipakai juga buat download game, terus ambil footage di apartnya abang, sama sekalian tes video. Di hari kedua itu cuma dapat screen on time 6 jam karena nggak sampai habis tuh baterainya ya. Ini untuk apa, sayang? Untuk apa? Untuk muterin kapal biar Titanic nggak nabrak es. Kan udah. Kamu bisa nggak tangan kanannya mukul? Pindah. Gak bisa ya? Buat teman-teman ada yang bisa nggak kayak tadi? Ya, coba ulang. Di paha. Ya. Gak bisa. Susah. Ini berarti masalah motorik aja. Kalau misalkan kalian mau memanfaatkan semua potensi dari kamera belakangnya si Infinix Note 60 5G, ya kalian bisa pindah dari 4K 30 fps ke 1080p 30 fps. Ya, ini di 1080p 30 fps, ini lensa utama. Kalian bisa pakai lensa ultrawide-nya juga. Nih, kita pindah. Jeng gitu ya. Cuma memang ada sedikit delay kayak sepersekian detik aja gitu, nggak terlalu lama. Dan perubahannya kan bisa lihat perbedaannya. Ini ultrawide, kita ke lensa utama. Nah, tuh. Lumayan smooth sih untuk perpindahan lensanya. Nggak yang kasar banget gitu. Terus perubahan warnanya juga ya ada berasa lah ya, karena memang perbedaan megapikselnya gitu loh. Terus untuk stabilisasinya juga oke, menurutku. Ini dipakai handheld satu tangan ya, Bre. Tuh. Viewing angle-nya juga jadi luas kalau misalkan kalian pakai ultrawide. Tapi menurut kalian coba tulis kolom komentar ya. Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera selfie-nya Infinix Note 60 5G dan di resolusi 4K 30 fps. Gokil. Jadi kamera depan belakang dapat 4K 30 fps dan bisa nyalain stabilisasi walaupun memang pakai AI ya. Nah, kalian bisa lihat. Yang aku kurang suka dari kamera selfie-nya adalah viewing angle-nya tuh sempit sekali ya. Ini berdua tuh rasanya kayak udah sempit banget gitu loh. Ini udah ujung banget nih, Bang. Tuh ya, udah ujung sekali. Terus mukaku ini terlihat seperti diperhalus, padahal efeknya udah dinonaktifkan gitu loh. Tuh ya. Terus karena ini 199 gram rasanya berat. Ini di jariku ya, soalnya ini kan satu jari nih. Satu tangan tuh. Jadi kayak berat banget 199 gram. Tapi untuk detailnya sih ternyata pas dinonaktifin efeknya lumayan ngeboosting lah untuk detailnya. Tapi gimana kalian? Coba tulis dalam komentar. HP ini pakai SoC yang umurnya tuh belum genap setahun, yaitu Dimensity 7400 Ultimate yang skor Antutu 11-nya itu sekitar 963.000 poin. Buat gambaran performanya, kita coba tes beberapa game dengan ngaktifin performance mode di menu X-Boost-nya, bre. Pertama ada game HOK yang kita mainkan dengan preset berikut. Hasilnya itu dapat rata-rata di 114 fps dengan konsumsi baterai berkurang 5% buat 20 menit permainan. Kalau buat suhunya, di sisi layar tuh sekitar 37 derajat, sedangkan di sisi backdoor-nya itu lebih adem 1 derajat. Game kedua ada Delta
Delta Force yang kita mainkan dengan preset smooth 90 fps. Hasilnya cukup stabil di 88 fps, tapi baterainya 1% lebih boros dari game HOK tadi. Berkurang 6% selama 20 menit permainan. Buat suhunya, baik sisi layar dan backdoor itu sama-sama adem di 36 derajat Celcius. Game ketiga ada Genshin Impact yang kita mainkan di settingan medium. Di 7 menit awal sih bisa tembus 50 fps-an loh bre. Tapi setelahnya, ya cuma mentok di 44 fps aja. Mungkin karena kena thermal throttling bre. Konsumsi baterainya sih masih normal ya, main 20 menit itu berkurang 6%. Buat suhu permukaan layarnya, itu sempat tembus 39 derajat, sedangkan sisi backdoornya mentok di 37 derajat Celcius aja. Normal sih menurutku ya. Oke, udah jam 10 malam, baterai tersisa 1% dan dapat screen on time di 9 jam 20 menit. Tuh, ada notifikasinya mau nge-shutdown, bre. Beneran dipakai sampai habis baterainya tuh ya. Setelah baterainya habis tadi, terus kita charge pakai adapter 45 wattnya, ternyata isi 2% sampai 50% itu butuh waktu 38 menit, dan kalau 2% sampai 99% alias sampai full, itu butuh waktu 1 jam 20 menit. Ya lumayan cepet sih ya bisa dibilang, karena baterainya ini di 6500 mAh, bre. Baterainya ini juga ada beberapa fitur yang penting banget ya, kayak misalkan wireless charging ya. Jadi kalian bisa ngecas pakai wireless charging. Terus di sini itu ada bypass charging juga buat main game sambil dicas supaya nggak ngurang. Sama ada reverse wireless charging. Nah, reverse-nya ini ada dua jenis, ada yang wireless, ada yang wired. Jadi benar-benar fiturnya itu banyak banget ya. Bypass, reverse wireless charging, sama bisa wireless charging juga. Jadi benar-benar HP 3 jutaan, fitur baterainya, fitur chargingnya lengkap banget. Jadi kira-kira itu dia untuk 3 hari pakai Infinix Note 60 5G. Gimana menurut kalian? Apakah video kayak gini kalian suka konsepnya? Konsep-konsep vlog gitu, coba tulis di kolom komentar. Apakah HP ini worth it menurut kalian? Ya, itu kalian tinggal nilai sendiri ya dari pengalaman 3 hari aku pakai HP ini, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alvin jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi, bre. Sekarang udah jam setengah 12 malam, waktunya kita istirahat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!